Ani Mari kita sambut Bapak Anies Rashid Baswedan. Selamat datang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan di Komplek PGRI Sumatera Utara. Mari kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah. apa kabar? Udah pernah ketemu Baik, kami persilakan para hadirin hamba baik Tuhan, silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi selamat datang Pak Anies Rashid Baswedan di Komplek PGRI Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Sumatera Utara. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dalam berkat memberkati ada yang dipanggil untuk memberkati, dan begitu Mas Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini dalam pertemuan kita dalam temu ramah kebangsaan oleh kehadiran tokoh yaitu bernama Bapak Anies Rashid Baswedan bersama kita para tokoh-tokoh agama khususnya Kristen. Maka kita akan mendengar paparan, sambutan dan paparan dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Kepada Bapak kami persilakan untuk ke tempatnya. Mari beri tepuk tangan untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih Bapak Pendeta Agus dan Sitorus. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya, shalom. Horas. Terima kasih, sore hari ini mengesankan. Apalagi dari sambutan yang saya hormati, Pak Sekum, PGI wilayah hampir di DKI. Salah tempat. Biasanya bicaranya PGI wilayah DKI. Ini wilayah Sumatera Utara, Profesor Dr. Eben Siagian. Amin, begitu. Ya, kalau dengar itu jadikan doa. Dan juga Sekum PGPI Sumatera Utara, Bapak Dr. Sairin Fabrosi, dan seluruh keluarga besar PGI wilayah Sumatera Utara yang hadir di sini. Mohon izin tidak disebut nama satu persatu. Saya tadi mendengarkan sambutan Bapak Pendeta Eben. Rasanya semua sudah disampaikan. Jadi ya, karena pesan-pesan dia itu pesan-pesan yang semuanya satu. Saya hadir di sini ingin bersilaturahmi, dan saya ingin sampaikan terima kasih bahwa silaturahmi ini disambut dengan amat hangat di tempat ini. Kami boleh bersyukur bahwa kedatangan kami di Sumatera Utara ini untuk menjalin hubungan kembali, dan kami di Jakarta banyak berinteraksi dengan seluruh masyarakat. Karena itu ketika tadi disebutkan temu ramah kebangsaan, tadi malam juga kita ngobrol di kantor
DPW Nasdem berbicara dengan tokoh-tokoh lintas agama. Jadi Pak Pendeta Eben, kalau saya sampaikan Indonesia biar kebetulan saya sahabat beliau. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Anies Baswedan. Betul-betul setelah kami dengar suara Bapak tadi secara langsung, kami mengakui betul-betul Bapak orang pintar, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Akbar Tanjung baru-baru ini, bahwasanya Bapak adalah orang pintar. Tapi setelah Bapak selesai melaksanakan tugas sebagai gubernur digantikan oleh Pak Budi yang sekarang ini, sepertinya Pak Budi tidak setuju atau mengotak-atik tugas Bapak yang Bapak tugaskan selama ini. Kenapa? Atau apakah ada antipati Budi sama Bapak? izin Pak. Siap. Maaf. Izin kita arah ke Oke. Tapi ini kan untuk ke depan menurut saya, karena kalau Bapak berkenan mendengar atau menerima pertanyaan saya itu, kalau tidak berkenan saya sudahi. Dan ada satu lagi yang sudah semua mengetahui bahwasanya masalah Formula E ini perlu menurut kami diselesaikan karena biar lebih cinta orang sama Bapak. Terima kasih. Silakan, makasih Pak Prapat. Sebelah kiri kami, silakan. 3 orang dulu sesi pertama ini. Kalau tidak ada di sebelah sana, di sini Pak, sini. Baik, selamat sore Pak Anies. Ya, sebagai sesama seorang yang bergerak di bidang pendidikan, saya kebetulan dosen di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara. Nama saya Dr. Ewin Johan Sembiring, Pak. Ewin Johan Sembiring. Ya, Pak Anies, senang sekali Bapak ada di tempat ini. Sebagai seorang dosen juga saya seorang pendeta. Saya kebetulan mengembalakan di tempat ini Pak, di tempat Bapak ada hari ini. Senang sekali Bapak datang bisa ke sini Pak. Ya, terima kasih. Kami rasa ini sebuah anugerah yang luar biasa. Apalagi tadi Pak Sekjen bilang hujan, pemahaman kami hujan itu adalah berkat Pak. Ya, Pak Anies, saya mau bertanya sedikit. Saya kira Indonesia ini sangat cocok kalau dipimpin oleh seorang akademisi Pak. Kesantunannya terlihat. Karena apapun ceritanya, wajah negeri ini selain dari leluhur kita, orang-orang tua kita yang mempersatukan kita dari segala macam keberagaman, yang harus kita rawat ini. Pertanyaannya pertama ada pada Pak Timbul, terima kasih sudah memoderatori. Terima kasih Pak. Pertama dari Bapak Pendeta Timbul tentang kebutuhan guru agama di sekolah-sekolah. Seperti juga kalau kita mendengar kebutuhan yang lain, ini dipenuhi. Sederhana. Ini Pak yang harus menjadi kewajiban negara. Ketika negara mengharuskan kepada anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama, maka itu artinya akses pendidikan yang sama untuk seluruh mata pelajaran yang harus dipelajari. Dan kalau yang dibutuhkan adalah tambahan guru untuk bidang pendidikan agama, ya itu harus disiapkan. Jadi menurut saya ini satu komitmen yang harus dieksekusi. Dan sesungguhnya bagi negara itu tidak sulit kok Pak. Kenapa? Karena negara itu tidak ada untung dan rugi. Tidak ada yang namanya biaya kemahalan kemurahan. Negara itu adanya benar atau salah. Tidak ada kemahalan. Tidak ada nanti mengeluarkan biaya terlalu besar. Tidak ada yang namanya besar dan kecil. Bagi negara itu yang ada adalah benar atau salah. Bila dia harus membiayai 100 guru, ya itu memang harus dikeluarkan. Bila kebutuhannya 120, ya 120 guru. Tidak kemudian ada penghematan. Ini beda dengan swasta. Kalau swasta lebih sedikit biaya yang keluar lebih baik. Kalau negara mengeluarkan itu tidak boleh salah, tapi tidak apa-apa keluarnya besar. Bila itu memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi Pak Pendeta Simboin harus jadi perhatian. Kami pernah melihat situasi yang hampir sama dialami oleh beberapa sekolah-sekolah di Jakarta, yang kemudian kami memberikan
dorongan untuk itu bisa difasilitasi dengan cara dari pemerintah memberikan bantuan biaya sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Itu akan jadi perhatian, Pak. Tapi itu masukan yang bagus, Pak. Kemudian Bapak Dr. Andes Parapat ya. Begini Pak, terima kasih Pak. Begini Pak, antara yang senyatanya terjadi dengan yang diberitakan seringkali selisihnya besar Pak. Selisihnya besar. Jadi kalau Bapak lihat di Jakarta, yang sesungguhnya terjadi, beliau adalah seorang pejabat gubernur yang menjalankan tugasnya mengikuti seluruh ketentuan yang ada. Jadi ketika kita bertugas itu tidak pakai selera Pak, tapi pakainya ketentuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan kami yang berbahagia, di tempat ini dan saat ini tidak ada momen dukung-mendukung, tidak ada. Tidak ada momen kampanye-kampanye yang tidak. Ya, tadi ada sedikit offside. Kita harus maafkan. Tidak ada pembicaraan capres di sini. Karena belum ada capres, KPU belum mengumumkan capres. Nanti offside ya, tidak perlu kita bicarakan. Ini silaturahmi. Pak Anies datang di rumah besar ini, yaitu rumah besar tinggi wilayah Sumatera Utara, kita sambut dengan baik. Seiring dengan itulah, sebagai warga Sumatera Utara akan mengulosi, memberikan tulas kepada Pak Anies dan kepada Pak Iskandar, supaya Tuhan yang memberkati, bukan ulos ini yang memberkati. Ini hanya perantara dari dua restu. Asa emisi dan berjuang perlindungan di Sibolo. Amat dari batado siriok tua, horas jalagawe mahita saluhuna di Barola. Artinya bahwa Tuhanlah memberi berkat yang sesungguhnya, bukan yang lain. Daripada Dialah semua apa yang kita inginkan ada. Pinati kok kujur matu do pinitapian. Tu dia Pak Anies mengalahkan si mendapat persawian. Matu tu dapat persawian atau mendapat persawian suril. Artinya kemanapun Pak Anies melangkah, kiranya mendapat berkah dari Tuhan, itu maksudnya. Izin pendeta langsung ke sebelah. Asal saat disuruh masalah botian di garas. Sampai dari Mangolu, satu penggabian. Jangan orang selas. ulas kepada Ketua DPW. Ya, kepada Ketua DPW Bapak Iskandar. Kita doakan beliau sehat-sehat memimpin partai yang kita harapkan bisa menyejukkan bangsa dan negara. Bapak jadi anggota bersama. MC-nya silakan. Baik, Bapak Ibu kembali ke tempatnya masing-masing. Masih ada beberapa syarat kita.
Kemarin kami para hamba Tuhan diundang ramah-tamah di DPW Nasdem. Pembawa acaranya punya banyak pantun. Kami pembawa acara ini tahunya ayat-ayat Alkitab. Sehingga tanpa memakai pantun, kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Heben Siagian, Sekum atau Sekretaris Umum PGI Wilayah Sumatera Utara, memberikan kata sambutan pada kita. Kami persilakan kepada Pak Pendeta Dr. Heben Siagian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Salam. Horas. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saat dan hari yang berbahagia sore hari ini,